Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Hari ini kita akan membahas satu buah hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal yang akan berada di bawah naungan arsy ilahi pada hari kiamat. Yang pertama, Al-Quran yang akan membela hamba Allah dan ia mempunyai zahir dan batin. Yang kedua, amanat, dan yang ketiga, silaturahmi yang akan berseru, ingatlah, siapa yang menghubungkan aku maka Allah menghubunginya, dan siapa yang memutuskan aku maka Allah memutuskannya. Dikutip dari kitab Syarhus Sunnah. Maksud tiga hal yang berada di bawah arsy adalah sempurnanya kedekatan ketiga hal itu kepada Allah, yakni sangat dekat dengan arsy Allah. Maksud membela hamba Allah adalah orang yang memuliakan Al-Quran, menunaikan hak-haknya dan mengamalkan isinya. Maka Al-Quran pasti akan membelanya di hadapan Allah dan akan mensyafaatinya serta meninggikan derajatnya. Mula Ali Qori rahmatullahi meriwayatkan dari Tirmizi bahawa ahli Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat. Lalu Al-Quran memohon kepada Allah, ya Allah, berilah ia pakaian. Maka dipakaikan mahkota kemuliaan kepada orang itu. Kemudian Al-Quran memohon lagi, ya Allah, tambahkanlah untuknya. Maka dipakaikan kepadanya pakaian kemuliaan. Al-Quran pun memohon lagi, ya Allah, ridailah ia. Maka Allah pun meridainya. Jika kita memperoleh rida dari orang yang kita cintai di dunia ini, rasanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Demikian juga di akhirat, kenikmatan manakah yang dapat mengalahkan ridha Allah, kekasih kita. Sedangkan bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntutnya. Apakah engkau telah memuliakan aku? Apakah engkau telah menunaikan hak-hakku? Dalam syarah Ihya dinyatakan bahawa hak Al-Quran adalah dikatamkan 2 kali dalam setahun. Maka mereka yang melalaikan Al-Quran hendaknya memikirkan masalah ini, yakni bagaimanakah kita menjawab tuntutan sekeras ini. Padahal maut itu pasti datang dan tidak ada tempat untuk lari darinya. Maksud Al-Quran memiliki zahir dan batin ialah zahir Al-Quran iaitu makna Al-Quran yang dapat dipahami oleh semua orang. Sedangkan batin Al-Quran maksudnya adalah makna Al-Quran yang tidak dapat dipahami oleh semua orang. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengemukakan pendapatnya sendiri tentang isi Al-Quran, maka ia telah melakukan kesalahan walaupun pendapatnya itu benar. Sebagian ulama berpendapat bahawa maksud zahir Al-Quran adalah lafaz-lafaz Al-Quran yang dapat dibaca oleh semua orang. Sedangkan batin Al-Quran adalah makna atau maksud Al-Quran yang dapat dipahami menurut keahlian masing-masing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika kita ingin memperoleh ilmu, maka pikirkan dan renungkanlah makna-makna Al-Quran, karena di dalamnya terkandung ilmu orang-orang dahulu dan sekarang. Namun untuk memahaminya, kita mesti menunaikan syarat dan adab-adabnya terlebih dahulu. Jangan seperti pada zaman sekarang ini, hanya bermodalkan pengetahuan tentang beberapa lafaz bahasa Arab, bahkan sekadar melihat terjemahan Al-Quran, seseorang berani menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Alim ulama berkata, untuk dapat menafsirkan Al-Quran diperlukan keahlian dalam 15 bidang ilmu. Saya akan meringkas ke-15 ilmu itu semata-mata agar diketahui bahawa tidak mudah bagi setiap orang memahami makna batin Al-Quran ini. Yang pertama, ilmu lughat, filologi, yaitu ilmu untuk mengetahui arti setiap kata Al-Quran. Mujahid rahmatullahi berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka tidak layak baginya berkomentar tentang ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui ilmu lughat. Sedikit pengetahuan tentang ilmu lughat tidaklah cukup, kerana kadangkala satu kata mengandung berbagai arti. Jika hanya mengetahui satu atau dua arti, tidaklah cukup, bisa jadi kata itu mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Yang kedua, ilmu nahwu.
tata bahasa. Sangat penting mengetahui ilmu nahwu kerana sedikit saja i'rab, bacaan akhir kata berubah akan mengubah arti perkataan itu. Sedangkan pengetahuan tentang i'rab hanya didapat dalam ilmu nahwu. Yang ketiga, ilmu saraf, perubahan bentuk kata. Mengetahui ilmu saraf sangat penting kerana perubahan sedikit bentuk suatu kata akan mengubah maknanya. Ibnu Faris berkata, jika seseorang tidak mempunyai ilmu saraf, berarti ia telah kehilangan banyak hal. Dalam Ujubatut Tafsir, Syekh Samar Kasari rahmatullahi menulis bahawa ada seseorang yang menerjemahkan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Ingatlah pada suatu hari yang pada hari itu kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya." Quran Surah Al-Isra ayat 71. Karena ketidaktahuannya tentang ilmu saraf, ia menerjemahkan ayat itu seperti ini. Pada hari ketika manusia dipanggil dengan ibu-ibu mereka, ia mengira bahawa kata imam, pemimpin yang merubah bentuk mufarad tunggal adalah bentuk jamak dari kata atau ibu. Jika ia memahami ilmu saraf, tidak mungkin akan mengartikan imam sebagai ibu-ibu. Yang keempat, ilmu istiqaq atau akar kata. Mengetahui ilmu istiqaq sangatlah penting. Dengan ilmu ini dapat diketahui asal-usul kata. Ada beberapa kata yang berasal dari dua kata yang berbeda, sehingga berbeda makna. Seperti kata masih berasal dari kata masyah, yang artinya menyentuh atau menggerakkan tangan yang basah ke atas suatu benda. Atau juga berasal dari kata masahat yang berarti ukuran. Yang kelima, ilmu ma'ani. Ilmu ini sangat penting diketahui kerana dengan ilmu ini susunan kalimat dapat diketahui dengan melihat maknanya. Yang keenam, ilmu bayaan, yaitu ilmu yang mempelajari makna kata yang zahir dan yang tersembunyi. Juga mempelajari kiasan serta pemisalan kata. Yang ketujuh, ilmu badi', yakni ilmu yang mempelajari keindahan bahasa. Ketiga, bidang ilmu di atas juga disebut sebagai cabang ilmu balaghah yang sangat penting dimiliki oleh para ahli tafsir. Al-Quran adalah mukjizat yang agung, maka dengan ilmu-ilmu di atas kemukjizatan Al-Quran dapat diketahui. Yang kedelapan, ilmu qiraat. Ilmu ini sangat penting dipelajari kerana perbedaan bacaan dapat mengubah makna ayat. Ilmu ini membantu menentukan makna paling tepat di antara makna-makna suatu kata. Yang ke-9, ilmu aqaid. Ilmu yang sangat penting dipelajari ini mempelajari dasar-dasar keimanan. Kadangkala ada satu ayat yang arti zahirnya tidak mungkin diperuntukkan bagi Allah SWT. Untuk memahaminya diperlukan takwil ayat seperti ayat Yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Quran Surah Al-Fat ayat 10. Yang ke-10, usul fikih. Mempelajari ilmu usul fikih sangat penting kerana dengan ilmu ini kita dapat mengambil dalil dan menggali hukum dari suatu ayat. Yang ke-11, ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu untuk mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dengan mengetahui sebab-sebab turunnya, maka maksud suatu kata ayat mudah dipahami. Kerana kadangkala maksud suatu ayat itu bergantung pada asbabun nuzulnya. Yang ke-12, ilmu nasikh maksukh. Dengan ilmu ini dapat dipelajari suatu hukum yang sudah dihapus dan hukum yang masih tetap berlaku. Yang ketiga, ilmu fikih. Ilmu ini sangat penting dipelajari. Dengan menguasai hukum-hukum yang rinci akan mudah mengetahui hukum global. 14, ilmu hadis. Ilmu untuk mengetahui hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-15, ilmu wahbi. Ilmu khusus yang diberikan Allah kepada hambanya yang istimewa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui. Juga sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahawa Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang, apakah Rasulullah SAW telah memberimu suatu ilmu atau nasihat khusus yang tidak diberikan kepada orang lain? Maka ia menjawab, demi Allah, demi yang menciptakan surga dan jiwa,
Aku tidak memiliki sesuatu yang khusus kecuali pemahaman Al-Quran yang Allah berikan kepada hambanya. Ibnu Abi Dunya berkata, ilmu Al-Quran dan pengetahuan yang didapat darinya seperti lautan yang tak bertepi. Ilmu-ilmu yang telah diterangkan di atas adalah alat bagi para mufassir Al-Quran. Seseorang yang tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut lalu menafsirkan Al-Quran, berarti ia telah menafsirkannya menurut pendapatnya sendiri. Yang larangannya telah disebutkan dalam banyak hadis. Para sahabat telah memperoleh ilmu bahasa Arab secara turun-temurun, dan ilmu lainnya mereka dapatkan melalui cahaya nubuah. Imam Suyuti rahmatullahi berkata, mungkin kalian berpendapat bahwa ilmu wahbi itu berada di luar kemampuan manusia. Padahal tidak demikian, karena Allah sendiri telah menunjukkan caranya. Misalnya dengan mengamalkan ilmu yang dimiliki dan tidak mencintai dunia. Tertulis dalam Qima'us Sa'adah bahwa ada 3 orang yang tidak akan mampu menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, orang yang tidak memahami bahasa Arab. Yang kedua, orang yang berbuat dosa besar atau ahli bid'ah, karena perbuatan itu akan membuat hatinya menjadi gelap dan menutupi pemahamannya terhadap Al-Quran. Yang ketiga, orang yang dalam akidahnya hanya mengakui makna zahir nas. Jika ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan pikirannya atau logikanya, maka ia akan gelisah. Orang seperti ini tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah, lindungilah kami dari mereka. Alhamdulillah, itulah satu buah hadis tentang fadilah Al-Quran. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.